Halo, kumaha damang? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras disertai pusaran angin kencang menerbangkan atap puluhan rumah warga Desa Pabean Ilir, Indramayu, Rabu lalu. Pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan Kamis ditetapkan oleh KPU Jabar sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Melonjaknya harga bahan pangan termasuk cabai membuat pasar atas baru Cimahi sepi pembeli. Hujan deras disertai pusaran angin kencang menumbangkan pohon serta mengakibatkan 23 rumah di Indramayu rusak Rabu lalu. Bahkan 10 rumah di antaranya mengalami rusak berat. Rusak. Seperti inilah kondisi atap rumah warga di Desa Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Angin kencang yang terjadi pada Rabu pagi menerbangkan dan merusak sejumlah atap dan kanopi. Petugas gabungan dari BPBD, TNI dan Polri membantu warga untuk mengevakuasi atap yang menutup jalan, termasuk sejumlah pohon yang tumbang. Bencana ini terjadi pada Rabu dini hari saat warga tengah tidur pulas. Awalnya terjadi hujan deras lalu disusul pusaran angin kencang. Hujan deras. Hujan deras. Iya, Seperti apa sih datangnya angin, detik-detik datangnya angin, Mas? seperti geledek tuh, ngelatak. Mas, rumahnya ini terdampak. Iya, Apanya yang rusak, Mas? ya, atasnya tuh. Atasnya terbawa angin ya? Iya, terbawa. Rumah yang rusak karena angin kencang berjumlah 23 unit. 10 diantaranya rusak berat. Semuanya ada 23. Kejadian kapan sih Pak itu? Tadi malam sekitar jam setengah 12-an. Di angin puting beliung atau gimana? Bisa dikatakan dari angin kencang lah. Angin kencang. Ini ya misa-misa ya rumah yang terdampaknya Pak? Betul, bisa-bisa. Angin datang dari mana sih Pak? Ya. Angin datang dari mana? Angin datang dari arah kurang lebih dari arah utara, dari laut mungkinan. Dengan alat seadanya, warga dan petugas berupaya memperbaiki atap dan kanopi yang rusak. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Diduga akibat korsleting sebuah panel pada dinding mal di kota Cirebon terbakar Rabu malam. Api bahkan sempat membesar hingga menimbulkan kepanikan karyawan dan pengunjung mal. Api membakar bagian depan mal yang berada di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon. Kencangnya angin pada Rabu malam itu membuat kebakaran semakin membesar yang membuat karyawan dan pengunjung panik. Petugas damkar Kota Cirebon berjibaku menjinakkan api dengan mengerahkan 4 unit damkar. Kurang dari 1 jam, api akhirnya padam. Awalnya terlihat percikan api di panel dinding mal itu. Tak lama kemudian, api membesar hingga membakar panel dinding mal. Terjadi kebakaran di bagian mal dan memang kita langsung mengarahkan 4 unit. Itu kejadian jam berapa Pak? Kami mendapat laporan tuh kurang lebih jam 19.30. Oh berarti api ini ya langsung ini? Tapi bisa kita kondisikan, kita kendalikan dan bisa kita padamkan dalam hanya setengah jam. Oh berarti langsung ini ya? Langsung padam. Apain Bu? Meski penyebabnya belum dapat dipastikan, diduga kebakaran karena korsleting listrik pada bagian panel. Pengunjung diarahkan untuk keluar lewat pintu belakang mal. Kebakaran ini menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Warga Sekolah Dasar Negeri 3 Purwasari Kuningan kedatangan tamu tak diundang. Puluhan monyet ekor panjang bertandang ke sekolah mereka. Tak hanya datang, kawanan monyet itu juga merusak genteng sekolah.
Hari masih pagi, siswa dan guru Sekolah Dasar Negeri 3 Purwasari Kuningan kedatangan tamu tak diundang. Mereka adalah kawanan monyet ekor panjang yang tengah bertandang di atap bangunan sekolah pada Rabu kemarin. Kehadiran mereka membuat pelajar dan guru ketakutan. Bahkan ketika siswa belajar, kawanan monyet ini leluasa berlalu lalang di atap. Beberapa dari mereka menjebol hingga masuk ke atap. Pihak sekolah mengatakan kawanan monyet muncul sejak tahun 2016. Mereka sempat memanggil pawang untuk mengusir kawanan primata ini, namun ternyata usaha itu tak berdampak. Pernah beberapa kali monyet juga mengganggu, menjarah, hingga menyerang warga sekolah. Jadi terus terang dengan kejadian ini, terutama 1 bulan sekarang, ini sangat mengganggu kenyamanan pembelajaran anak-anak. Gitu aja Pak. Pernah menyerang murid nggak sih Pak? Pernah, terutama itu ibu kantin pernah serang, istri saya sama ibu kantin, anak-anak juga. Jadi pokoknya berbahaya lah, pernah menyerang. Sampai luka atau gimana Pak? Enggak, sementara pas Abdi lihat, pas mau menggigit, Abdi teriak sekencang-kencangnya, lari lagi. Jadi ini monyet emang sangat berbahaya lah. Setiap kali datang, jumlah kawanan monyet bisa puluhan ekor. Pihak sekolah meminta pihak berwenang untuk membantu mengatasi persoalan ini agar tak mengganggu aktivitas belajar mengajar. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Pasangan Deddy dan Erwan memperoleh 62,2% suara pada Pilkada 2024 lalu. Kamis kemarin Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Pasangan nomor urut 4 dalam Pilgub Jabar itu memperoleh 14.130.192 suara atau 62,22%. Gubernur Jawa Barat terpilih menyambut baik hasil penetapan KPU. Pihaknya berharap segera dilantik agar bisa menjalankan program kerja yang dijanjikan selama masa kampanye. Ingin segera melaksanakan tugas-tugas ini dengan cepat, karena saya biasa bekerja dengan cepat, sehingga seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan. Dan kita masih menunggu ya pelantikannya akan dilaksanakan kapan, apakah akan dipisah yang tidak digugat ke MK lebih dulu atau digabung menunggu seluruh gugatan itu selesai. Nah, itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Tetapi di balik itu saya akan tetap melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan saya dengan baik dalam setiap hari. Kalau pelantikan sih kewenangannya ada di Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2024. Masih tanggal 7 Februari 2024, belum ada perubahan. Belum ada perubahan berarti ya? Di waktu penetapan, hanya Deddy dan Erwan yang hadir. Sementara 3 paslon lain, JJ Wiradinata Ronald Surapraja, Ahmad Saiku Ilham Habibi, dan Acep Adang Gitalis Dwi Natarina hanya diwakilkan tim pemenangan. Ketiganya tidak mengajukan gugatan dan menerima hasil penetapan KPU. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.